Halo semuanya, pada video kali ini aku akan ngebahas sebuah alur cerita dari sebuah series film karya Indonesia yang berjudul Kaget Nikah. Mengisahkan tentang dua orang pemuda yang terpaksa menikah karena kesalahpahaman antar keluarga. Penasaran dengan kisah keseruan drama series ini? Langsung aja kita ke alur ceritanya. Di awal cerita dikisahkan sang tokoh utama yang bernama Lalita. Saat itu dia bersama dengan sahabat-sahabatnya tuh lagi seneng karena si Lalita udah diizinin sama orang tuanya buat berlibur ke Alaska dan ngerayain pesta ulang tahunnya yang akan ke-19 di sana. Bisa dibilang keluarga si Lalita ini adalah keluarga sultan. Dikenalin juga nih sama si kakak dari Lalita yang bernama Clarissa. Clarissa ini baru aja nyelesain studi S2-nya di London dan akan melangsungkan pernikahannya di Jakarta. Satu hari setelah pernikahan kakaknya di sebuah kafe, Lalita ketemu sama seorang cowok yang bikin dia jatuh cinta dan nama cowok itu adalah Juan. Tapi di malam harinya setelah kejadian pertemuan itu, kedua orang tua dari suami baru Clarissa datang, di mana mereka berniat buat ngembaliin si Clarissa ke kedua orang tuanya. Hal ini tuh disebabkan karena si Clarissa ketahuan sudah tidak perawan bahkan di saat belum menikahi putranya yang di sini bernama Abimanyu. Orang tua Abimanyu marah karena merasa direndahkan, di mana keluarga mereka juga dikenal sebagai keluarga yang terpandang dan juga terhormat. Di saat momen itu terjadi, Abimanyu hanya bisa diam saja, dan karena hal itu Lalita terus-terusan dipaksa cek keperawanan oleh kedua orang tuanya yang ngebuat Lalita muak dan marah. Kedua orang tua Lalita juga berencana ikut buat mengawasi liburannya Lalita di Alaska. Ditambah lagi Lalita harus pergi tanpa Juan karena ternyata keluarga si Juan adalah seorang keluarga mantan pengedar narkoba. Selepasnya Lalita langsung pergi dari tempat itu dan memarahi kakaknya serta menyalahkannya atas semua kejadian ini, yang membuat kakaknya pun akhirnya menjadi sedih. Keesokan harinya orang tua Lalita pun malah merubah rencana tujuan liburannya yang awalnya di negara Alaska menjadi ke puncak Bogor. Orang tuanya pun tidak ikut, akan tapi ia akan diawasi oleh kedua pembantunya. Lalita pun berusaha meminta bantuan kepada Mbok Ratmi yang merupakan salah satu pembantunya untuk bisa tutup mulut karena si Lalita berniat untuk mengajak Juan ke puncak dengan menyuruhnya menyusul. Awalnya Mbok Ratmi menolak, tapi melihat Lalita yang berakting sedih, ia pun pada akhirnya menyanggupi keinginan si Lalita ini. Esok paginya, Lalita dan teman-temannya siap-siap nih buat berangkat ke puncak. Tapi ternyata ayah Lalita memerintahkan Lalita untuk menelpon Juan dan ia harus mengatakan bahwa Juan tidak boleh ikut. Dimana pada akhirnya hal ini ngebuat Juan salah paham dan ia pun membatalkan rencananya untuk menyusul. Sesampainya di villa puncak, teman-teman Lalita berencana nih buat surprisein Lalita dengan sebuah prank. Mereka berdandan ala-ala hantu dengan tujuan menakuti Lalita. Tapi hal itu malah ngebuat Lalita terjatuh dan terguling hingga menabrak pohon. Di saat itu datang seorang pria. Melihat bagian selangkangan Lalita yang berdarah karena tertusuk sesuatu, pria itu berniat menolong Lalita. Tapi di saat momen itu bersamaan datang warga yang mengira mereka sedang melakukan tindakan perzinahan. Alhasil dibawalah mereka ke rumah tetua yang ada di sana yang bernama Pak Idris. Nah, Lalita yang panik pun menghubungi si Kelly, salah satu sahabatnya, dan menge-share lokasinya. Setelahnya, datang seorang lelaki tua bernama Om Lukas yang merupakan ayah dari si pria penolong yang diketahui di sini bernama Andre. Dan ternyata Om Lukas ini merupakan partner bisnisnya dari Om Danu yang merupakan nama dari ayahnya Lalita, serta juga merupakan donatur besar di kampung itu. Tiba-tiba warga lainnya mulai berdatangan karena kabar itu ternyata sudah menyebar. Untungnya teman-teman Lalita yang berpakaian hantu datang dan menakuti para warga serta membuat mereka pun akhirnya kabur. Keesokan paginya kedua orang tua Lalita yang mendapatkan kabar tentang kejadian itu langsung pergi ke puncak serta mengobrol dengan Om Lukas dan Pak Idris. Di sini Pak Idris menyuruh Bu Dewi yang merupakan ibunya Lalita untuk mengetes ulang keperawanan anaknya dengan tujuan untuk menenangkan warga. Akhirnya pergilah si Lalita untuk kembali mengecek kegadisannya. Tapi nasib berkata lain, di mana dokter mengatakan bahwa Lalita sudah tidak virgin lagi. Yang ternyata hal ini disebabkan karena pada saat Lalita terjatuh, ia tak sengaja tertusuk sesuatu yang membuat selaput darahnya robek. Keluarga dari Andre dan Lalita pun berunding untuk ngebahas hal ini. Tapi ternyata perundingan itu dikuping juga oleh warga di sana. Warga pun akhirnya menuntut Om Lukas untuk segera menikahkan keduanya. Berdiskusilah Om Lukas dengan Pak Danu dan juga Bu Dewi selaku orang tuanya Lalita. Pak Danu tak merasa keberatan karena mereka sudah lama menjadi partner bisnis. Tapi di sini Bu Dewi merasa agak keberatan pada awalnya. Namun karena diberi pengertian oleh Pak Danu, akhirnya Ibu Lalita ini pun mengizinkan.
Lalita pun marah mendengar kalau ia akan dinikahkan dengan Andre karena dia masih sangat cinta dengan si Juan yang merupakan pacarnya. Begitu juga dengan Andre yang diketahui saat ini dekat dengan seorang cewek seksi bernama Lolita asal Amerika yang merupakan penari striptease. Dan Om Lukas juga mengancam Andre kalau dia tidak menikahi Lalita maka dia tidak akan mendapatkan sepeser pun harta warisannya. Dan ya karena paksaan dari keluarga mereka pun melangsungkan pernikahan itu. Setelah sah Lalita langsung pergi dari tempat akad tersebut. Setelahnya mereka menginap di sebuah villa di puncak. Lalita menyuruh Kelly untuk memberitahu Juan tentang semua kejadian ini. Sesampainya di depan kamar, mereka pun memutuskan untuk berpisah kamar. Malamnya, Lalita bingung karena Juan marah dan memintanya untuk ketemu dengannya. Lalita pun berinisiatif mengajak suami barunya si Andre untuk mengantarkannya menemui pacarnya itu. Dan antarlah si Lalita. Tapi sesampainya di sana, Lalita malah dimaki-maki sama si Juan karena dia merasa telah dibohongi dan menganggap semua cerita si Kelly itu hanya sebuah karangan untuk membodohinya. Lalita pun disitu kecewa dan menangis karena Juan ternyata sudah tidak percaya lagi dengannya dan tidak mau memperjuangkan kisah cinta mereka. Sambil menangis, Lalita pun meminta Andre untuk kembali. Pagi hari, saat sarapan bersama, Andre mengatakan bahwa dia akan memulai bisnisnya di Bali dan akan mengajak Lalita ke sana. Akhirnya, pergilah mereka berdua ke Bali dan menginap di salah satu villa milik Om Lukas. Ternyata di sini diketahui bahwa tujuan dari si Andre mengajak Lalita ke Bali adalah untuk terbebas dari pengawasan orang tua mereka. Ya akhirnya si Andre di sini merasa bebas dan bisa berhubungan dengan pacarnya di Amerika yang bernama Lolita. Berniat mengadu, Lalita malah diancam balik sama si Andre bahwa di malam pertama pernikahan mereka Lalita malah pergi buat nemuin Juan yang merupakan pacarnya. Ya alhasil nggak bisa apa-apalah si Lalita. Setelahnya Lalita berinisiatif buat jadi istri yang menjengkelkan di matanya Andre dengan harapan Andre akan menceraikannya. Tapi di sini Andre tidak bisa karena kalau dia menceraikan Lalita maka ia akan kehilangan semua harta dari ayahnya. Akhirnya Lalita punya sebuah siasat baru. Dia berusaha mendekati Andre dan mengajaknya untuk pergi berkencan. Tapi di sini pada saat membayar tagihan, Lalita diam-diam mencuri pandang untuk mengetahui PIN password dari kartu kredit milik Andre. Dan setelah itu mereka pergi ke sebuah toko baju. Diam-diam di sana Lalita juga melakukan hal yang sama. Setelahnya saat Andre sedang mandi, diam-diam Lalita mencuri kartu kredit Andre dari dalam celananya. Dan setelah itu ia menggunakan kartu kredit itu untuk berfoya-foya dengan spa mahal dan membeli barang branded serta kegiatan hedon lainnya. Karena memang tujuan dari Lalita adalah untuk membuat Andre marah dan berharap dia akan menceraikannya. Di sisi lain, Andre yang sedang mengemudikan mobilnya terkejut akan notifikasi penggunaan kartu kredit di HP-nya. Sampai rumah, marahlah si Andre dan berniat akan melaporkannya ke kedua orang tua si Lalita atas kelakuannya itu. Awalnya dia telepon ayahnya Om Lukas, tapi Om Lukas malah membela Lalita yang saat itu tengah bersama Pak Danu dan Bu Dewi. Om Lukas juga melarang Andre untuk mengadu ke kedua orang tua Lalita. Setelahnya Lalita pun menjelaskan maksud dan tujuan dia sebenarnya melakukan itu. Tapi Andre mengatakan bahwa perceraian mereka tuh harus memiliki sebuah alasan yang kuat. Andre pun pergi untuk vikolan dengan Lolita. Di tempat lain, Lalita yang baru bangun terkejut akan keberadaan si Andre di kamarnya, di mana si Andre mengatakan bahwa dalam 10 menit orang tua mereka akan sampai di villa yang saat ini mereka tinggali. Tak ingin kehilangan harta warisan ayahnya, si Andre pun memaksa Lalita untuk segera mandi dan berpura-pura bersikap mesra. Di tengah mandinya, Lalita menghubungi si Kelly untuk curhat. Tapi karena orang tua mereka akan segera datang, Andre pun berusaha memaksa Lalita buat cepet-cepet. Tapi karena tak cukup waktu lagi, akhirnya si Andre memutuskan memaksa masuk ke bathtub dan mandi bareng dengan si Lalita. Mendengar teriakan Lalita, orang tua mereka pun segera menuju ke lantai atas. Dan orang tua mereka pun melihat bahwa saat ini mereka tengah mandi berdua, yang tentu aja bikin mereka shock. Setelahnya mereka pun sarapan bareng dan si Andre menunjukkan foto-foto Lalita saat tidur dan berpura-pura baik kepada si Lalita. Andre juga membawakan kue dan mengatakan bahwa kue itu adalah buatan si Lalita yang diajari oleh dirinya. Bahkan Andre juga mengatakan bahwa Lalita sudah bisa belajar menyuci, ngepel, dan berbagai kegiatan pekerjaan rumah lainnya. Mendengar hal itu, orang tua mereka pun memutuskan untuk tidak menempatkan Mbok Ratmi di villa itu. Selepas orang tua mereka pergi, si Lalita langsung marah-marah karena dia kehilangan momen untuk bisa tinggal bareng lagi dengan Mbok Ratmi yang selalu ngebantuin semua pekerjaan rumahnya. Lalita pun menggila dan mengacak-acak semuanya. Andre pun di sini berusaha menenangkannya. Keesokan harinya, Andre kembali berbincang bersama ayahnya dan kedua orang tua Lalita. Di sini Andre mengatakan bahwa dia ingin menafkahi Lalita dengan hasil keringatnya sendiri, bukan dari kedua orang tuanya. Dan hal ini dilakukan oleh si Andre adalah dengan maksud agar dia diberikan
diberikan bantuan modal oleh ayahnya. Alhasil Lalita pun gak bisa lagi pakai kartu kredit ayahnya karena sudah diblok. Marah-marah lagi lah si Lalita sama si Andre, tapi si Andre di sini tidak terlalu menghiraukannya. Malam harinya saat Andre sedang vikolan dengan Lolita, tiba-tiba Lalita datang dan mengganggu serta mengatakan kepada Lolita bahwa sekarang dia dan Andre sudah sangat mesra dan sebentar lagi akan membuat sebuah keturunan baru alias seorang baby. Mendengar hal itu, Lolita pun menjadi marah dan ngambek kepada si Andre. Setelahnya Andre pun marah dan ingin menghajar Lalita, tapi itu tidak mungkin bisa dia lakukan. Setelah itu Lalita pun kembali curhat dengan sahabatnya si Kelly dan menyuruh Kelly untuk menyusulnya ke Bali. Pada saat Andre sedang dengan ayahnya, Lalita pun memaksa Andre untuk memberinya kartu kreditnya yang akan ia gunakan untuk membelikan tiket pesawat dan sewa villa untuk sahabatnya si Kelly. Mau gak mau, atas tuntutan ayahnya dikasihlah kartu kreditnya. Tapi malam harinya Andre menyita HP Lalita dan memaksanya untuk tidak terlalu berlebihan dalam menggunakan kartu kreditnya. Tapi di sini Lalita marah karena dia ngerasa gengsi kalau harus ngebookingin tiket dan villa yang murah buat sahabatnya. Dikasihlah pilihan nih sama si Andre. Dia boleh booking tiket bisnis dan sewa villa mahal, asal ia harus klarifikasi dulu ke Lolita bahwa apa yang dia katakan saat di video call sebelumnya semua itu hanyalah kebohongan. Berpikirlah si Lalita yang malah bikin dia stres dan marah-marah lagi sama si Andre. Mereka pun bertengkar akan kenyataan yang ada dan Lalita akhirnya memutuskan bahwa dia akan menceraikan si Andre dengan alasan udah ngerasa gak cocok lagi. Lalita pun juga akhirnya mengatakan kepada Lolita bahwa semua omongan dia di video call kemarin adalah hanya sebuah kebohongan saja. Dan hubungan Andre dan Lolita pun kembali membaik. Setelahnya Andre pun bilang kalau dia juga akan ngebantuin hubungan Lalita dengan pacarnya. Tapi Lalita bilang kalau nggak bisa untuk sekarang, mungkin kapan-kapan dia baru akan meminta bantuan si Andre. Merasa itu adalah hari terakhir mereka sebagai sepasang suami istri, mereka pun memutuskan untuk menonton film romantis bersama, yang malah ngebuat mereka berdua makin dekat. Dan ya, karena skrip yang gue bikin ini udah 6 halaman, jadi mungkin akan gue lanjutin aja di part keduanya. Terima kasih buat yang udah nonton, see you to the next part.